Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Permatasari. Pada kesempatan hari ini saya mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan tentang kajian case method terhadap kebencanaan. Untuk pokok pembahasan yang akan dibahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada latar belakang, yang mana memuat pemahaman terkait dasar penelitian yang ini dilakukan. Kemudian ada analisis kerentanan bencana, di mana memuat analisis tentang kerentanan wilayah terhadap adanya suatu bencana. Kemudian analisis kapasitas atau ketahanan bencana, yaitu merupakan elemen yang berkaitan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi resiko kebencanaan. Kemudian ada analisis resiko bencana dengan metode Feller, yaitu merupakan mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya. Kemudian ada manajemen bencana, yaitu sebagai gambaran dalam mengantisipasi permasalahan bencana, yaitu tentang upaya yang dilakukan. Kemudian masuk ke latar belakang. Untuk latar belakangnya, yaitu Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu memiliki lebih dari 17.000 pulau atau 17.480 pulau. Terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan di antara dua lautan, yaitu Hindia dan Pasifik. Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi apabila lempeng-lempeng tersebut bertumbukan. Kemudian Indonesia juga merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam, dikarenakan Indonesia terletak pada cincin api Pasifik, dengan yang mana termasuk wilayah dengan banyak aktivitas tektonik. Oleh karena itu, merupakan kajian-kajian dalam mengetahui parameter pembentukan bencana, penjelasan bencana, dan konsekuensinya. Kemudian, tindakan pengendalian serta lingkungan tingkatan resiko yang ditimbulkan sehingga dapat memperluas pengetahuan yang diharapkan. Kemudian ada bencana. Definisi bencana ini adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Kemudian ada tiga faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu ada faktor alam yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Kemudian ada non-alam, yaitu bukan karena alam tapi juga bukan perbuatan manusia. Kemudian ada faktor sosial atau yang murni akibat manusia. Kemudian analisis kerentanan bencana di Sulawesi Selatan. Berikut ini ada data yang merupakan data dari kebencanaan di Sulawesi Selatan. Kemudian berdasarkan data ini kajian kerentanan bencana banjir ini untuk analisis kerentanan bencana banjir di Sulawesi Selatan. Itu potensi kerugiannya ada dua jenis, yaitu kerugian rupiah dan juga kerusakan lingkungan. Untuk pengelompokan tersebut itu dilakukan berdasarkan satuan ukur untuk masing-masing kerugian. Kerugian rupiah dalam satuan rupiah dan kerusakan lingkungan dalam satuan hektar. Adapun hasil kajiannya yaitu jika dilihat dari tabel potensi bencana dan kerugian bencana, maka total potensi penduduk terpapar bencana banjir di Provinsi Sulawesi Selatan itu 6.000 atau 6.301.18 jiwa dengan kelas tinggi. Kenapa dimasukkan ke kelas tinggi? Karena korban jiwa yang berpotensi untuk terpapar bencana banjir itu sangat besar. Jadi merupakan kelas yang tinggi, dan bahwa total kerugian rupiah yang ditimbulkan oleh banjir itu sendiri adalah 26.472 triliun rupiah. Nah, total kerugian tersebut diperoleh dari kerugian fisik dan juga ekonomi. Kemudian ada analisis kerentanan bencana gempa bumi. Untuk bencana gempa bumi itu di Sulawesi Selatan
penduduk yang berpotensi untuk terpapar itu ada sebanyak 8.501.802 jiwa dengan kelas yang tinggi. Kenapa dimasukkan kelas tinggi? Karena potensi yang akan menimbulkan kerugian atau korban jiwa itu sangat tinggi, yaitu masuk ke dalam jutaan. Nah, dan total kerugian rupiah yang ditimbulkan itu 23.346 triliun rupiah. Untuk kerugian ekonomi ini juga termasuk tinggi, karena kerugian ekonomi yang ditimbulkan itu tinggi atau besar. Kemudian ada analisis kapasitas atau ketahanan bencana untuk di Sulawesi Selatan sendiri. Yang pertama itu memastikan bahwa pengurangan resiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional. Itu untuk total nilai prioritasnya ada 50,48 dan sebagainya. Nah, memperlihatkan ketahanan daerah Provinsi Sulawesi Selatan itu kan memiliki total nilai prioritas 43. Totalnya itu 43,40 dan berada pada level 2. Untuk pencapaian level 2 itu menandakan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan resiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih belum efektif yang disebabkan belum adanya komitmen, kelembagaan dan atau kebijakan sistematis. Capaian level Provinsi Sulawesi Selatan tersebut termasuk ke dalam kategori rendah yang memerlukan peningkatan lagi. Kemudian ada metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis, yaitu tindakan mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan nyawa orang. Intinya adalah mencegah terjadinya kegagalan dan dampaknya sebelum terjadi bencana tersebut. Untuk analisis tersebut, untuk banjir kerugiannya yaitu 26.472 triliun rupiah. Untuk potensi jatuhnya korban jiwa yaitu 6.301.018 jiwa, yaitu termasuk kelas yang tinggi. Luasnya 479 hektar. Untuk gempa bumi kerugiannya 23.346 triliun rupiah. Untuk potensi tumbangnya korban jiwa ada 8.501.802 jiwa, termasuk ke tingkat yang tinggi. Kemudian manajemen penanggulangan bencana ini kalau ada sebelum, saat terjadi dan juga sesudah. Untuk sebelum terjadi itu bisa dilakukan mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air. Kemudian persiapan untuk evakuasi, yaitu ke daerah yang lebih tinggi. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama kurang lebih 3 hari. Misalnya tas siaga dan penyediaan makanan dan minuman. Kemudian menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Menghindari membangun rumah di wilayah rawan banjir. Memperhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Kemudian saat terjadi bencana, yaitu segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Mematikan semua jaringan listrik apabila banjir datang. Kemudian jika ada perintah evakuasi itu mengikuti. Kemudian apabila harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Kemudian jangan mengemudikan mobil di wilayah yang banjir. Kemudian waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang memungkinkan akan dilalui arus yang deras. Kemudian untuk setelah terjadi bencana itu menghindari air banjir, karena air banjir itu kan biasanya kotor, kemudian akan menyebabkan penyakit. Kemudian waspada terhadap instalasi listrik. Terus hindari area yang airnya baru saja surut karena rawan ambles. Kemudian menghindari lokasi yang masih terkena bencana. Kemudian kembali ke rumah apabila sudah diizinkan. Tetap di luar rumah apabila masih dikelilingi air. Perhatikan kesehatan, membersihkan tempat tinggal, dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian untuk manajemen penanggulangan bencana gempa bumi untuk sebelum terjadi, yaitu mempersiapkan perlengkapan darurat.
persiapan rencana tempat evakuasi, jangan meletakkan benda-benda berat di atas rak, lemari atau tempat yang mudah jatuh, dan lain sebagainya. Untuk saat terjadi bencana itu, pada saat guncangan pertama terjadi, itu jauhkan diri dari jendela atau kaca. Kemudian jika saat gempa terjadi itu sedang masak, matikan api dan cabut peralatan yang menggunakan listrik. Lindungi kepala dengan helm atau bantal. Berdiri di depan pintu. Setelah di luar rumah, berjalan menuju lapangan yang terbuka. Untuk yang berada di dekat pantai, segeralah menjauh dari pantai untuk menghindari adanya tsunami. Untuk setelah terjadi bencana, periksa apabila ada anggota tubuh yang terluka. Segera telepon atau minta bantuan apabila ada orang yang terluka parah. Tetap waspada, kemudian pastikan mengikuti instruksi yang diberikan. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Untuk kesimpulannya, berdasarkan data itu Sulawesi Selatan itu termasuk kelas tinggi untuk bencana banjir dan juga gempa bumi, karena ketika terjadi bencana tersebut itu akan mengakibatkan korban jiwa ataupun kerugian material yang cukup besar, sehingga harus dilakukan penanggulangan bencana untuk mengurangi hal-hal yang menimbulkan risiko tersebut. Sekian dari saya Liza Permatasari, NPM 58, pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.